Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Weton Senin ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, saya punya niat mau nyepi di tempat yang sunyi. Ngapain Anda mau nyepi di tempat yang sunyi? Yang perlu Anda lakukan adalah nyepi di tempat yang ramai gitu loh ya. Ya. Dasar ini yang Anda harus pahami ya teman-teman Weton Senin ya. Jadi nyepi itu ya bukan hanya di tempat yang sepi. Di tempat yang ramai itu justru berkualitas ketika Anda bisa nyepi. Ya. Nah, teman-teman Weton Senin, perlu Anda pahami, nyepi itu apa sih? Memfokuskan ya pikiran Anda yang ruwet gitu ya. Lah, kalaupun Anda katakanlah di tempat sepi, tapi pikiran Anda ini ruwet, tidak bisa Anda kondisikan. Apakah sepi? Tidak. Itu justru tambah ramai. Ya, ketika Anda terbiasa meditasi, Anda akan bisa merasakan ramainya ya alam halus, alam makhluk gaib. Itu ramai, teman-teman. Ya. Nah, jadi ketika Anda nyepi, ya, tujuannya kan untuk mengendorkan pikiran ya, supaya Anda rileks. Ya, supaya Anda bisa menemukan jawaban atas masalah Anda misalkan. Nah, terus Anda ya cari ke tempat yang sepi. Ya. Anda akan ketemu dengan yang namanya alam makhluk halus, alam gaib. Nah, coba bayangkan. Gitu. Ya kan dilema tuh. Jadi ketika Anda ingin nyepi ini bukan tempat ya. Tapi lebih ke dalam alam pikiran, dimensi pikiran dan dimensi batin Anda. Itu yang perlu Anda latih, itu yang perlu Anda kondisikan. Nah, kalau Anda mau nyepi di tempat yang sepi, ya silakan saja dicoba ya, teman-teman Weton Senin gitu. Silakan saja dicoba. Ya. Supaya apa? Supaya Anda tahu rasanya gitu ya. Supaya Anda tahu fenomenanya ya ketika Anda menyepi gitu ya, di tempat yang sepi, yang ada hanya diri Anda ya, pasti godaannya ya makhluk halus ya, godaannya ketakutan terhadap makhluk halus ya, godaannya paling ya jangkrik, kelabang, ular dan sebagainya ya, kalau Anda mau nyepi di gunung gitu ya, di gua gitu ya. Tapi kalau Anda menyepi di mall ya, duduk manis ya di mall terus menyepi, diem merasakan ganingan sampai pikiran Anda bisa rileks ya, ini justru akan lebih bagus hasilnya gitu ya. Kenapa? Tantangannya banyak sekali gitu. Jangan kira ya di mall itu udah ada makhluk halusnya gitu, banyak sekali ya. Tantangannya dari pandangan visual ya, tantangan dari pikiran, tantangan dari alam dimensi batin, dimensi energi makhluk halus gitu. Ya. Kalau Anda katakanlah tidak mau repot ya, menyepi itu ya sudah di mall gitu ya. Bisa dipahami ya. Menyepi di sini yang saya maksud ini adalah kita itu masuk ke dalam diri gitu. Kita itu mengenal diri gitu. Ya, mengenal pikiran Anda, mengenal batin Anda. Dua hal itu harus Anda kenal gitu. Apa maunya pikiran, apa maunya batin. Nah, Anda ini sebagai penengah, Anda ini sebagai pengendali dua-duanya gitu. Anda harus bisa mengendalikan keduanya. Nah, kebanyakan kan tidak. Kadang kita ini dikendalikan oleh pikiran, akhirnya apa? Stres, depresi, tidak karu-karuan. Kadang dikendalikan oleh batin, nelongso. Ya. Jadi dua dimensi yang ada di dalam diri Anda. Dengan menyepi itu bisa dikendalikan. Tapi menyepi ini tidak harus Anda datang ke gua gitu ya. Dimanapun Anda berada, Anda ini bisa menyepi. Ya, paham ya dengan apa yang saya sampaikan gitu ya. Dimensi pikiran ini kan ya juga gaib ya. Dimensi yang ada di dalam otak kita, dimensi yang ada di dalam logika kita. Dimensi batin ini juga gaib, dimensi yang ada di dalam batin kita. Kalau dimensi pikiran itu kulitnya,
tapi dimensi batin intinya. Ya, misalkan Anda ini ibadah ya. Ibadah sholat gitu ya. Nah, gerakannya itu kan gerakan pikiran, gerakan logika. Batinnya itu adalah pemahaman, penghayatan, penjiwaan. Nah, dua hal ini Anda harus pahami. Dua hal ini Anda harus kendalikan. Supaya apa? Supaya satu visi, satu misi. Satu ucapan, satu tindakan, ya, satu perasaan. Artinya cipto rasa karso itu sudah menjadi manunggal, manunggaling Gusti. Manunggaling Gusti itu kan itu. Ya. Akhirnya keluar yang namanya kun fayakun ya. Kun fayakun, apa yang dia katakan pasti terjadi. Ya, bukan kun fayakun saat Anda marah ya. Si pahit lidah itu kan bukan itu. Tapi ini benar-benar kita latih ya, dan bisa kita keluarkan kapan saja sesuai dengan kehendak kita. Nah, silakan ya teman-teman weton Senen yang mau nyepi ya silakan nyepi gitu ya. Ya coba saja gitu ya. Jadi Anda ini jangan banyak angan-angan tapi miskin pelaksanaan. Anda harus banyak pelaksanaan daripada teorinya gitu. Teori katakanlah 10% saja cukup. Yang penting pelaksanaan ini Anda harus lakukan. Anda pengen nyepi, ya nyepi. Ya. Nah, sebenarnya sederhana kok teman-teman ya. Ketika Anda ibadah itu sudah tidak perlu nyepi. Ya. Anda ibadah ya, pikiran Anda arahkan kepada redaksinya. Misalkan ya, kalau Anda Muslim Anda ketika takbir ya Allahu Akbar. Nah, pikiran Anda ini membaca. Ya, apa mulut Anda ya, tindakan Anda ini membaca redaksi dari doa ketika Anda sholat. Pikiran Anda menerjemahkan, hati dan batin Anda menghayati, menjiwai. Nah itu sama saja dengan Anda ini olah rasa, olah batin, olah sukma, olah ruh setiap hari. Nah, ngapain Anda ini bingung-bingung ya menyepi gitu ya. Cari gua. Ya. Jalankan saja perintah Tuhan. Ya, maksimalkan saja ibadah Anda. Itu juga bisa sebagai alat Anda untuk nyepi. Untuk menenangkan pikiran, untuk menenangkan batin, untuk mengendalikan keduanya supaya tunduk dan mau Anda perintah. Ya, tidak liar seperti yang saat ini terjadi pada diri Anda. Demikian saudaraku weton Senen ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.